Hai guys, balik lagi di Rumah Tua. Nah, kali ini aku mau ceritain ke kalian tentang pengalaman seorang pegawai kantoran tentang kontrakannya yang konon katanya horor. Kali ini aku mau ceritain ke kalian tentang sebuah pengalaman horor yang dialami oleh seorang pegawai kantoran, kita sebut aja namanya Haris, pada tahun 2018 lalu. Haris ini menceritakan tentang pengalaman horornya di kontrakannya. Haris bilang kalau dia diganggu oleh sosok yang ada di kontrakannya. Singkat cerita, Haris baru aja diterima bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta pada tahun 2018 lalu. Karena Haris ini berasal dari Jawa Barat, mau nggak mau dia harus mencari kos-kosan atau kontrakan yang dekat dengan kantor barunya. Haris pun akhirnya mendapatkan kontrakan yang dekat dengan kantor dan juga harganya sangat terjangkau. Kontrakan Haris ini sama dengan kontrakan biasa yang terdiri dari 3 ruangan, yaitu ruang tamu, kamar, dan juga dapur. Nah, di suatu malam, Haris ini pergilah nongkrong di warkop depan kontrakannya. Nah, di sana Haris bertemu dengan sekumpulan pemuda-pemuda yang juga nongkrong. Sekelompok pemuda tersebut akhirnya nanya nih kepada Haris kalau dia tinggal di mana, udah berapa lama, kerja di mana. Haris pun akhirnya menjawab dengan mengatakan, "Aku tinggal di sana," sambil menunjuk kontrakan barunya. Para pemuda tersebut langsung melihat ke arah tunjuk Haris. Dan mereka bertanya, "Udah berapa lama tinggal di sana?" Haris menjawab sekitar 2 minggu. Sontak aja, sekelompok pemuda tersebut langsung terheran-heran dan kebingungan. Wajah sekumpulan pemuda tersebut langsung berubah dan mereka memastikan kepada Haris bahwa apakah benar Haris tinggal di sana. Haris langsung mengangguk. Para pemuda tersebut langsung berbisik-bisik sembari menunjuk kontrakan Haris. Karena penasaran, Haris pun akhirnya bertanya kepada sekelompok pemuda tadi tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi di kontrakan Haris. Akhirnya para pemuda itu memberitahu kepada Haris bahwa kontrakan yang ditinggali Haris tersebut terkenal sangat angker dan gak jarang para penghuninya hanya bertahan 1 atau 2 malam aja. Mereka malah kaget Haris bisa bertahan selama 2 minggu tanpa adanya gangguan. Mendengar cerita dari para pemuda tersebut, Haris antara percaya atau tidak. Karena setelah 2 minggu tinggal di kontrakan tersebut, Haris nggak pernah merasakan adanya gangguan ataupun melihat sosok-sosok penampakan. Tapi Haris memang sedikit percaya karena dia melihat mimik muka para pemuda tadi saat menceritakan begitu serius. Tapi Haris tetap aja berpikir yang positif. Singkat cerita, Haris tidak mengalami gangguan apapun sampai pada saat hendak menginjak ke-3 minggu, ada suatu kejadian yang membuat Haris takut dan langsung pindah dari kontrakan tersebut. Nah, pada saat itu, tepatnya di malam Jumat, Haris ini ingin makan mie instan. Dia pergilah ke warkop depan kontrakannya. Di sana dia bertemu dengan sekelompok pemuda dan teman-temannya yang lain. Setelah bersenda gurau, bercanda, dan saling ngobrol, akhirnya Haris memutuskan untuk pulang. Nah, ketika dia hendak pulang, salah satu dari pemuda tersebut bertanya, "Riz, lu sendirian aja?" "Iyalah, emang siapa lagi? Gua kan sendirian," kata Haris. "Gak apa-apa, barangkali malam ini jadi berdua," kata salah satu pemuda tersebut sambil tertawa. Langsung aja Haris balik ke kontrakannya dan mengabaikan perkataan temannya tadi. Nah, setelah sampainya di rumah, dia membuka pintu dan mencabut kunci pintunya. Ketika ingin membuka pintu, Haris merasa ada yang aneh. Karena setelah dicoba berulang kali, pintu kontrakan Haris ini nggak mau kebuka. Seperti ada yang menahan dari balik pintu. Setelah dicoba berulang kali, dengan hati yang kesal, Haris pun memutuskan untuk mendobrak pintu kontrakannya. Upaya Haris membuahkan hasil ya, walaupun pintu kontrakannya tersebut hanya terbuka selebar 1 jengkal. Haris pun merasa kebingungan karena dia kembali mengingat dia tidak ada meletakkan barang ataupun benda yang menghalang di balik pintu kontrakannya. Haris sekali lagi mencoba mendobrak pintu tersebut dan dengan sembari mengumpat. Setelah mengumpat, hanya beberapa saat muncul sesosok wajah yang mengerikan dari balik pintu kontrakannya menatap Haris dengan sangat mengerikan.
Sosok wajah tersebut memiliki perawakan kulit pucat, mata hitam. Sosok tersebut bahkan tersenyum melihat ke arah Haris. Karena kaget dan ketakutan, Haris langsung kabur kembali ke warkop tempat dia tadi nongkrong. Ketika sampai di warkop tersebut, kondisi Haris dengan wajah pucat dan berkeringat dingin. Sontak saja teman-temannya yang berada di warkop tersebut bertanya kepada Haris tentang apa yang sudah dia alami. Langsung aja Haris menceritakan apa yang dia alami barusan kepada teman-temannya. Akhirnya mereka semua beramai-ramai memberanikan diri untuk datang ke kontrakan Haris. Setelah dicek, memang tidak ada benda-benda yang menghalang pintu tersebut dibuka dan sosok yang tadi dilihat Haris udah menghilang. Nah, karena kejadian mengerikan malam itu, Haris pun gak berani nih untuk menginap di kontrakannya. Dia pun menumpang di salah satu rumah temannya. Keesokan paginya, Haris pun izin untuk gak masuk kerja karena dia langsung memutuskan untuk pindah dari kontrakannya yang sebelumnya. Nah, itulah dia cerita tentang pengalaman horor yang dialami oleh Haris berlokasi di kontrakannya. Buat kalian yang juga ada pengalaman-pengalaman horor di kos-kosan atau di kontrakan, bisa tulis di kolom komentar. Buat kalian yang ada ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar juga ya. Jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa follow kita di Instagram dan juga TikTok. Thank you for watching and I'll see you in the next creepy video.